Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu amma ba'du. Jamaah salat subuh sekalian, kajian kita subuh ini tidak mengikuti lanjutan surat An-Nisa. InsyaAllah ada hal yang juga penuh hikmah bisa kita pelajari dari ayat-ayat Al-Quran yang insyaAllah saya pilihkan ini. Apa tadabbur ayat Al-Quran yang bisa kita ambil pelajari dari akhir ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah itu kalau kita hitung ada lompatan tema yang berbeda. Jadi Al-Baqarah itu kan sampai akhirnya 286. Jadi 286, 285, 284. Ini tiga ayat yang terakhir yang populer dibaca kaum muslimin, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya sampai akhir ayat. Sebelum itu ada dua ayat, itu ayat yang terpanjang di dunia itu yang kan 286, 285, 284, 283, 282. Itu 282 yang ayat terpanjang di dunia ceritanya. Itu tema muamalah sebenarnya, tema hukum itu. Hukum. Jadi bagaimana perlindungan hukum terhadap transaksi yang sifatnya hal-hal yang tagihan-tagihan, itu ayatnya panjang sekali. Saking Allah melindungi hak-hak harta itu kan. Jadi segitu aturannya panjang. Nah, baru ayat 283-nya terkait masalah gadai. Ya, kalau dua ayat ini tidak itu yang ingin saya bahaskan, tapi ayat setelahnya. Karena ayat 284-nya tiba-tiba tidak ada lagi obrolan dengan ayat sebelumnya, sudah selesai muamalah. Langsung ayatnya kan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat ini kalau di tengah kaum muslimin ini bagian dari sesuatu yang dinamai takhtim. Biasanya takhtim itu ada paket ayat yang mudah dibaca, yang kalau orang membaca itu sudah masuk membaca ayat Al-Quran ditambah dengan fadilah-fadilah yang lain. Itu biasanya dimulai dari membaca qul huwallahu ahad 3 kali, baru qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian Al-Fatihah. Kenapa dia begitu? Karena Al-Quran itu, kata ahli ilmu gini, Al-Quran itu seperti satu kata yang bersambung semua. Jadi misalnya dibaca dari tengah nyambung sampai ke titiknya lagi. Jadi kalau misalnya kita startnya dari qul huwallahu ahad itu kan surat nomor 112 ya, 112, 113, 114. Kalau kita bilang kan khatam. Ya. Sebenarnya Al-Quran itu kan kayak cincin dia. Artinya melingkar dia. Jadi dia dibaca ke awal lagi, jadi satu lingkaran bulat gitu. Jadi dinamailah paket bacaan ini qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian 5 ayat dari surat Al-Baqarah, kemudian ayat wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim, kemudian ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
Ini biasanya kalau di masyarakat kaum muslimin itu dibaca namanya takhtim. Ya, takhtim itu berhubungan dengan kata khatam. Khatam itu bisa ya cap, tapi bisa juga maknanya cincin. Ya. Nah, ya siapapun yang membaca itu ya pasti dia disebut membaca Al-Qur'an gitu. Nah, kenapa? Nah, pertanyaan, kenapa ayat-ayat itu? Kenapa Qul huwallahu ahad 3 kali? Nah, lalu adalah yang disebut di tengah kaum muslimin namanya fadilah. Fadilah itu artinya kelebihan. Jadi secara awalnya ayat Al-Quran dari sejak bismillahnya Al-Fatihah hingga akhir An-Nas itu levelnya sebagai wahyu Allah, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi, itu sama levelnya. Tetapi karena ada data-data dari Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa di antara sekian ribu ayat itu Nabi menceritakan keistimewaannya masing-masing. Contoh seperti Qul huwallahu ahad itu setara dengan sepertiga Al-Quran, dan Nabi tidak mengatakan yang lain, kan gitu. Qul huwallahu ahad yang dikatakan beliau seperti itu. Inilah yang menjadikan kaum muslimin kalau baca Qul huwallahu itu dibikinnya 3 kali, kan paket hemat dong. Ya kan, lumayan kan, ringkas baca pahalanya. Iya. Dan itu data, bukan Nabi bercanda kan. Nah, itulah kita sebagai pengikut Nabi Muhammad ini, asal pokoknya kata Nabi. Ya gitu kan. Nah, bukan karena kita dalam rangka memperkecil nilai Al-Quran, enggak. Justru Nabi mengangkat fadilah surah Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad ini 3 kali pun kalau kata Nabi setara sepertiga Al-Quran. Lah, salah enggak orang kaum muslimin ini berpikir kalau kata Nabi ini sepertiga Al-Quran, berarti kalau ku baca sekali udah setara sepertiga. Kalau ku baca 3 kali, salah enggak cara berpikir begitu? Enggak, kaum muslimin berpikir begitu gitu. Nah, makanya jadi begini kita, dan enggak salah gitu. Ketika dalam hadis dikatakan bahwa ya data-data ini banyak, antara data yang kuat, data yang sedang, data yang lemah. Seperti surat Yasin dikatakan jantung Al-Quran. Nabi tidak mengatakan surah yang lain, hanya Yasin. Wajar nggak kalau Yasin itu jadi favorit? Wajar gitu. Apalagi data-data lain gitu. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu juga dijadikan Nabi untuk bacaan favorit beliau setiap mau tidur misalnya. Nah, jadi yang tadi yang menjadi kebiasaan bacaan kaum muslimin tadi, yang takhtim namanya tadi, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah udah enggak usah kita ragukan lagi. Banyak data fadilahnya Al-Fatihah itu. Mungkin paling banyak dari seluruh ayat-ayat Al-Quran, paling banyak data fadilahnya itu Al-Fatihah itu. Jadi kalau misalnya kaum muslimin ini sedikit-sedikit Al-Fatihah, sedikit-sedikit Al-Fatihah, ada lahiran Al-Fatihah, anak mau pergi sekolah Al-Fatihah, ada yang meninggal Al-Fatihah, ada yang menikahan Al-Fatihah, yaitu karena fadilah bacaan Al-Fatihah ini banyak sekali datanya. Awal surat Al-Baqarah, ya, awal surah Al-Baqarah itu banyak juga datanya. Artinya tidak semua ayat-ayat Al-Quran disertai dengan data-data hadis yang menceritakan kelebihan ayatnya gitu. Nah, termasuk 5 ayat surah Al-Baqarah itu antara lain, kalau orang kita taruh dia ke kuburan tuh, nah, itu dianjurkan tuh baca itu awal 5 ayat. Jadi paling tidak setiap orang tuh hafal ini, hafal yang apa ini tadi yang saya sebutkan tadi kan, 5 ayat Al-Baqarah, Al-Fatihah udah pastilah, 5 ayat surat Al-Baqarah, terus ayat kursi, terus akhir surat Al-Baqarah gitu. Nah, kalau ayat kursi banyak juga data hadisnya terkait masalah fadilahnya. Nah, termasuk ini akhir dari surat Al-Baqarah ini banyak data fadilahnya. Cuma kita telusuri dulu bagaimana ayat ini menyapa kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada
di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Kalau kalian utarakan apa yang ada di dalam jiwa kalian atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah hisab itu. Fayaghfiru liman yasha, lalu Allah ampuni siapa yang Dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, bisa Allah hukum siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi uraiannya apa? Ada kalimat yang berat di ayat itu. Apa yang berat itu? Coba simak. Milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kalau kalian utarakan apa yang kalian rasakan, intubdu ma fi anfusikum, kalian utarakan, kalian kata-katakan, kalian ekspresikan dengan perbuatan badan atau dengan raut wajah atau bahasa tubuh, ya. Intubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, kalian pandai menutupinya sehingga orang tidak tahu, tapi kan Allah tahu. Maka yang berat di kalangan sahabat itu apa? Kalimat yuhasibukum bihillah, Allah hisab itu. Nah, kaget nggak? Kalau kita lihat kawan nih, kita nggak suka sama dia sebenarnya, cuma kan kita nggak pernah juga mengatakan aku nggak suka sama kamu gitu, nggak kan? Paling tidak kita beradab juga kan? Beradab ya, walaupun nggak suka sih ya kita senyum-senyum aja. Itu dalam rangka kita ngapain itu? Menyembunyikan apa yang ada di perasaan kita, dan kita nggak pernah berencana tidak suka kepada orang lain atau kita benci, nggak. Tiba-tiba ya ada saja orang itu yang kita senang, ada saja orang itu yang kita agak kurang senang, ada yang memang kita tidak senang. Tapi kan karena tuntutan adab nih ceritanya, kita harus kadang kita ekspresikan seperti apa yang kita rasakan. Kadang ya kita jaga ekspresi kita supaya dia tidak tersinggung, ya kan? Ini kan perbuatan hati ya, dan itu sangat cepat nggak di dalam diri kita, sangat cepat. Makanya alam batin itu lebih dahsyat ketimbang alam zahir nih. Kalau alam batin kita tuh geraknya lebih cepat ketimbang kata-kata. Jadi mendengar ayat tadi, jika kalian utarakan apa yang ada dalam perasaan atau kalian sembunyikan, au tukhfuhu yuhasibukum bihillah, tetap Allah hisab itu. Kan panik para sahabat itu, ya Allah katanya, berat sekali jadi hamba Allah nih, semua akan diperkarakan katanya. Ya panik berat itu, semua akan diperkarakan. Jadi mulailah ada sahabat yang mengeluh, kok berat kali ya Rasul perasaan-perasaan kita kadang ini juga. Padahal orang yang di depan kita dia nggak ada masalah karena kita pandai menyembunyikannya, tetapi ternyata di sisi Allah dihisab, yuhasibukum bihillah. Kalau dihisab itu berarti kan ini jadi perkara yang akan ada tuntutannya di pengadilan. Nah, inilah yang dibayangkan sahabat itu, betapa beratnya itu katanya. Kadang kami punya perasaan seperti itu, nggak pernah menyengaja, spontanitas saja, gitu kan? Pada ngeluh tuh ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah berat kali ini. Nah, yang khas itu adalah ketika Nabi Muhammad bilang terima aja, udah nggak usah banyak protes. Nah, segitu latihan itu. Ya, kalau sama bos ya, anak ke orang tua itu gampang protes, biasa nggak sih? Tapi ternyata kalau kepada Allah itu nggak boleh protes, harus diterima gitu. Jadi ya, hingga akhirnya para sahabat pada saat sudah sampai kepada tahap itu, karena kata Rasul, ya udah kami terima. Dengan kalau bahasa Arabnya sam'an wa ta'atan, itu kan patuh gitu kan. Ini tau'an wa karha, dalam keadaan sukarela atau terpaksa. Nah, segitulah tagihan kepatuhan kepada Allah. Sukarela kan
nyaman kita perasa. Ini kan terpaksa nih. Tapi kalau kepada Allah nggak ada masalah ya. Kalau ya udah, kalau kata Allah kayak gitu, ya udah apa boleh buat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu terpaksa itu. Kalau sukarela, ya kalau sukarela itu seperti apa misalnya? Syariat yang kita tangkap dengan sukarela. Kalau bagi kita bapak-bapak ini ya bolehnya beristri 4 itu sukarela banget kita itu. Tapi bagi ibu-ibu itu kan wakarha, itu berat dalam keadaan. Tapi ya tetap dibilang patuh, karena intinya patuh gitu kan. Entah kamu menjalani kepatuhan itu ya aku senang, bagus kan. Tapi kamu menjalani kepatuhan itu sebenarnya takut dihukumnya aku ini ya, daripada aku dimurkai Tuhan, yaudah aku terima. Itu wakarha. Tapi udah disebut dia berserah gitu, disebut dia seorang muslim berserah kepada Allah. Inilah Nabi juga menagih itulah. Kan kata-kata itu bukan kata-kata Nabi Muhammad. Kalau seandainya Nabi Muhammad yang memberi aturan itu, negolah umatnya dengan Nabi Muhammad, bisa kan? Ini kan nggak bisa nego. Nabi Muhammad juga hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh, wahai Muhammad tugasmu hanya menyampaikan. Berat ya kita terima aja. Kata Allah begitu ya udah. Itulah awal historinya. Nah, yang menarik itu ya para sahabat ini sampai ke tahap itu tadi, mereka menerima itu aturan Allah itu. Apapun yang kalian utarakan atau yang tidak sempat kalian utarakan, itu adalah hisab, yuhasibkum bihillah. Nah, hasil hisabnya itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ini yang ngerikan kan? Ada yang Allah maafkan, senang kita mendengar itu kan. Tapi pada saat wa yu'adzibu man yasha dan dia hukum, ngeri juga kita lagi. Tapi ada juga yang dihukumnya. Ngeri-ngeri sedap syariat itu memang. Tapi ya itu fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Di situ tidak ada intervensi pihak manapun. Allah adalah pemilik keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Walaupun seluruh hambanya demo, berubah nggak keputusan Tuhan? Itu kalau Allah. Kalau penguasa manusia, nggak boleh ini katanya. Kemarin dia bilangnya nggak boleh ekspor misalnya kan, tiba-tiba nggak bisa pak. Oh kalau gitu boleh. Nah, itu kalau manusia nggak bisa, kalau Tuhan nggak bisa. Kalau Tuhan itu ya begitu. Ya, itu sifat aziznya Allah. Kalau makanya Allah itu jadi Tuhan kan. Kalau nggak begitu nggak jadi Tuhan. Masa misalnya Tuhan bisa diintervensi oleh hambanya? Nah itu bukan Tuhan berarti. Jadi Tuhan yang sesungguhnya itu Azizul Hakim. Aziz artinya tegas itunya. Kalau seorang penguasa aziz itu enak bagi sebagian, tak enak bagi sebagian. Itu sifat aziznya itu. Makanya kalau raja itu dipanggil Al-Aziz, seperti misalnya raja di zaman Nabi Yusuf itu kan Imra'atul Aziz katanya kan, pemilik keputusan. Jadi yang aziz itu yang nggak bisa digoyang keputusannya. Katanya pasti menyenangkan bagi sebagian orang, menyakitkan bagi sebagian orang. Nah ini juga Allah membuat aturan seperti itu. Allah hisab apa yang ada di perasaan. Kalau apa yang kita lakukan itu kita udah terimalah, ya toh kita lakukan. Ini permasalahan yang berat itu tadi apa? Orang yang di depan kita itu pun nggak tahu sebenarnya kalau kita lagi kesal sama dia, karena kita pandai menyembunyikan perasaan itu, atau mungkin karena bodohnya orang di depan kita sehingga nggak ngerti dia tentang kita, bisa juga kan gitu. Jadi ini yang berat. Allah bikin hisab di situ, Allah beri dua peluang, 50-50. Bisa diampuni, datanglah harapan kita, tapi bisa dihukum, membuat kita cemas. Yang menjadi masalah bagi para sahabat kan bukan versi ampunannya, tapi versi hukumannya. Itu yang mengerikan bagi mereka. Ya Allah, nah,
Dan Nabi Muhammad membimbing dengan cara terima, jangan protes. Nah, berat loh kepatuhan kepada Allah itu, tidak boleh protes, terima. Nah, hingga di ayat berikutnya, ayat Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nah, ini cerita siapa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Siapa yang dimaksud ar-rasul di dalam ayat itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Berimanlah utusan Allah itu. Siapa utusan Allah yang dimaksud di sini? Nabi Muhammad SAW, yang kepada dia diturunkan ayat ini. Diberitakanlah oleh Allah setelah turun ayat tadi, dan terjadilah respon dari hamba Allah, imamnya Nabi Muhammad, pada curhat, ya Rasulullah, berat betul itu, mengerikan banget. Ya udah, terima saja, kita terima saja, kita terima. Ini order dari Allah, ini aturan dari Allah, kita terima, jangan kita protes. Lalu para umatnya ini menerima. Kalau gitu kata Rasul, iyalah, mereka terima. Dipujilah mereka di ayat ini, diceritakanlah telah beriman sang utusan itu apapun yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Nah, inilah sikap yang diceritakan dalam telah beriman sang utusan itu apapun yang diturunkan kepada dia dari Tuhannya. Itu tadi aturan, perintah, larangan, pokoknya diterimanya. Bukan hanya sang utusan itu, termasuk wal mu'minun, orang-orang yang beriman kepadanya, kepada Nabi Muhammad juga. Jadi para follower Nabi Muhammad itu pun siap kalau begitu, ya Rasulullah, kami terima, sami'na. Mereka ucapkan, kami dengar, kami patuhi, kami enggak mau protes, kami terima, walaupun berat sih sebenarnya, tapi kami terima. Itulah kemuliaan. Sebenarnya gini, sebenarnya Allah terhadap hambanya itu, Allah ingin menyiksa kita. Apa maksudnya gini? Apakah Allah itu terhadap hambanya adalah sebuah kegembiraan bagi Tuhan ketika hambanya ini disuruh apa saja, pokoknya sami'na wa ta'na, sami'na wa ta'na? Apakah kepuasan bagi Tuhan itu? Misalnya, mungkin bayangan kita kan begitu. Sebenarnya nggak ada hubungannya patuh seluruh manusia ini bertambah kemuliaan Tuhan, atau durhaka seluruh hamba ini lalu anjlok kemuliaan Tuhan. Nggak ada hubungannya. Allah tetap mulia, Allah tetap terhormat, Allah tetap agung, meskipun para hambanya semuanya durhaka. Nggak ada urusan, nggak ada kepentingan bagi Allah sebenarnya. Lalu ini kebaikan, kepatuhan ini untuk siapa sebenarnya? Untuk kita hamba-hamba Allah ini juga, gitu kan. Lain kalau seandainya yang menjadi penguasa itu manusia. Oh ya, semakin banyak followernya yang sami'na wa ta'na kepada dia, semakin besar dirasanya. Tapi kalau semakin sedikit orang yang sami'na wa ta'na kepada dia, tak ada harganya dia rasa. Nah, itu manusia, tapi Allah enggak. Nah, dipujilah Allah, memuji sang utusan itu. Diceritakan dalam ayat 285 ini, berimanlah, telah berimanlah sang utusan itu apapun yang diturunkan kepada dia, bersama orang-orang yang beriman pun ikut mengimani ayat itu. Apa kata mereka? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semuanya utusan Allah dan para pengikutnya ini semua amana billah, mereka beriman kepada Allah. Itu pasti tagihan pertama kan, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada semua kitab-kitab yang pernah diturunkan kepada para nabi, dan beriman kepada para utusan Tuhan sebelumnya. La nufarriqu baina ahadin minhum baina ahadin min rusulih, tidak ada kami beda-bedakan antara sang utusan ini sang utusan ini. Misalnya kami tidak bedakan, kami percaya sama utusan yang ini, kalau yang ini enggak ada. Ini umat Nabi Muhammad ini mengimani semua. Kita ini yang diceritakan dalam ini, kita ini mengimani semua, sejak dari
Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nggak ada yang kita eksepsikan dalam keimanan kita, bahwa semua yang diberitakan di dalam Al-Quran adalah utusan Allah yang diberitakan. Ya kita imani, kita percaya itu adalah utusan Allah. Ajaran-ajaran yang diberitakan dalam Al-Quran pernah diturunkan kepada kaum sebelumnya, termasuk Bani Israel, kita imani itu dari Allah. Itu statement iman umat Nabi Muhammad SAW. Kullun amana bih, semua beriman. Apa kata mereka lagi? Wa qalu sami'na wa ata'na. Ini orang-orang nih, grup nih, Nabi Muhammad dan para followernya ini, mereka sama statementnya dengan kata-kata sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Tapi kan tadi ada ancaman deh, ada yang Allah ampuni, enak kan perasaan, tapi ada Allah yang kalau menceritakan ampunan kita nggak usah komen, tapi pas merespon ancaman tadi, ada yang Allah ampuni, ada yang Allah hukum. Nah, merespon yang keduanya nih, ada yang Allah hukum. Di akhir ayat itu diucapkan mereka lah, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, Ghufranaka. Jadi seakan-akan kita orang beriman ini, para pengikut Nabi Muhammad ini, merespon ayat yang tadi, lillahi ma fis samawati wal ardi. Ya Allah, ya, pokoknya kami terima dah apapun kata engkau, ya akan diproses perasaan kami ini, ya kami terima. Tapi membayangin kalau sempat kami nanti dinyatakan bersalah, wih ngeri kali kalau sempat dihukum, lalu ampunilah kami. Nah, itulah respon dari ketakutan terhadap hukuman Allah itu. Ghufranaka, ghufranaka itu artinya kami mohon keampunanmu. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami kembali. Gini masalah, kenapa narasi ayat ini, ungkapan orang beriman itu begitu dahsyat gini loh. Ya Allah, kalau toh kau hukum jugalah pada akhirnya kami mau mengelak kemana? Kalau seandainya ada tempat pelarian yang lain, Tuhan yang lain, tempat kami berlari meminta kasihan ke Dia, bisa kami lari. Tapi ini enggak. Mau kami baik, mau kami buruk, ujung-ujungnya tak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Engkau. Wa ilaikal masir, hanya kepadamu ya Allah. Lain kalau ceritanya di sana kita diancam, kita cari suaka politik ke luar negeri, disambut. Ini enggak, ya kan? Tidak ada. Kamu mau kemanapun berlari, menghindar, ujung-ujungnya tetap kepada Allah. Nggak bisa. Makanya diungkapkan mereka di sini, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, sebagai respon dari ancaman Allah di ayat 284. Ternyata kepatuhan yang tulus ini, kepatuhan yang tulus dari para hamba nih, para utusan Allah, pasti Nabi Muhammad SAW, dan ketulusan kepatuhan, berserah pokoknya sudah kami terima, itu sikap itu ternyata itu dihargai oleh Allah. Masih diberitakan di ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, inilah sebagai respon dari kepatuhan. Respon kepatuhan itu memberikan hikmah yang besar ternyata. Allah langsung menyatakan di ayat berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebani seseorang itu di luar. Apa hubungan kalimat ini dengan cerita ancaman apa yang di dalam diri kalian tadi? Gini ceritanya. Kan kalau kita tadi kembali ke kasus awal tadi, kalau kita antar sesama manusia ini, ada orang kita senang, ada orang yang kita tidak senang, ada rasa benci, ada rasa cinta, ya nggak hanya yang buruk itu kan kadang nggak harus hanya benci kan, cinta juga gitu kan. Misalnya nih, ya misalnya, ini misal aja Pak, ada dia udah punya pasangan, tapi kok perasaannya ke perempuan lain gitu. Itu misalnya bukan istri dia,
Nauzubillah pula misalnya istri orang kan ngeri ya. Tapi entah karena situasi dan kondisi apa gitu kan. Tapi terbit perasaan, Pak. Terbit perasaan. Bisa kan? Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Ya. Atau mungkin orang yang dia sukai nggak jadi menikah dengan dia. Ya nggak? Akhirnya ya daripada aku ditinggal kawan-kawan udah pernah nikah, nah sama siapa aja lah. Akhirnya nikah juga dia sama perempuan. Sebenarnya di hati dia biasa aja gitu kan. Tapi kalau ditanya, kamu nih sebenarnya senang nggak sama aku? Ya senang lah nih. Padahal misalnya kayak gitu. Itu kan ada hal-hal yang urusan apa itu? Urusan hati ya. Nah, jadi urusan hati ini macam-macam. Ada yang memang kita rencanakan, ada yang kita sengaja dalam kuasa kita, ada yang tidak kita kuasa. Tapi mayoritas apa yang terjadi di hati kita itu tidak kuasa kita. Kalau urusan cinta dan benci lah, ya, cinta dan benci itu hadis Rasulullah SAW berkata, hati manusia itu di dalam genggaman Tuhan gitu. Jadi kadang makanya ada orang tuh suka dia, tapi yang nggak pernah juga dia juga bingung kenapa aku suka sama orang itu ya kan? Ada kadang orang itu kenapa aku suka sama dia ya. Kalau hanya karena faktor cantik, itu lebih cantik tapi aku nggak suka. Kalau karena faktor bukan cantik, mungkin kreatif atau periang, yang ini juga masih. Tapi inilah kadang yang di dalam jiwa manusia itu kita harus merasakan ada sesuatu yang bukan kuasa manusia. Lalu kalau itu terjadi, kan kena ayat tadi, ya kan? Apa yang in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian utarakan apa yang dalam perasaan kalian, au tukhfuhu, atau kalian sembunyikan, yuhasibukum bihillah, Allah hisab itu. Kan ngerinya kalau diampuni alhamdulillah, tapi kalau dihukum kan ngeri. Baik cinta atau benci, paling dua itu coba perasaan kita dalam diri gitu kan. Nah, yang menyembunyikan itu gimana berarti? Misalnya saya suka sama perempuan itu, padahal bukan istri saya, misalnya kan. Menyembunyikannya gimana caranya? Ya udah, nggak ada aku ngomong, ya kan? Nggak ada misalnya aku minta nomor WA-nya, nggak ada juga misalnya komunikasi yang intensif, misalnya gitu, nggak ada. Itu berarti aku menyembunyikan gitu. Menyembunyikan dari siapa? Dari orang yang kusuka itu, dan termasuk menyembunyikan dari istriku. Tapi kan Allah tahu gitu. Nah, permasalahannya karena ayat tadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menagih hukuman atas perbuatan yang di luar kesengajaan kita. Nah, ini kasusnya di luar kesengajaan, tidak ada rencana, tiba-tiba benci atau tiba-tiba suka. Contoh itu tadi contoh suka yang saya. Ini contoh sebaliknya, benci, nggak suka saya. Nggak tahu ya, kok nggak suka aja sama orang itu. Nah, permasalahannya kita kalau nggak suka sama orang, nggak selalu harus dinampakkan, dan nggak baik juga kayak gitu. Gitu kan? Bukan kita munafik itu, Ustaz. Enggak. Itu bukan kemunafikan. Terus apa maksudnya? Kita tuh menjaga adab. Ya, kita senyum kepada orang, sebenarnya kita nggak suka tapi kita senyum. Ya paling tidak kita dapat mengamalkan hadis Nabi, ibtisamu kali akhika sadaqah. Senyummu kepada sahabatmu, saudaramu adalah sedekah. Ya, bukan munafik itu. Ya, atau misalnya kita kesal sama pasangan kita, kesal banget. Haruskah selalu rasa kesal itu diutarakan? Enggak juga. Kalau selalu diutarakan enggak ribut terus tuh di rumah. Iya, ada masa banyak kita tidak mengutarakan itu. Bukan kita munafik, kita sedang menahan diri supaya tampil baik. Karena Allah lebih menyukai yang baik ketimbang yang buruk gitu. Ya, ini semua hubungan batin dengan action kita, dengan perbuatan kita. Makanya kalau di dalam ada kata dalam hal cinta, dalam hal benci, itu adalah
pangkalnya itu bukan kesengajaan batin. Nah, yang akan dihisap itu nanti yang mana? Dalam konteks ayat ini misalnya, tidak Allah taklif sesuatu yang tidak direncanakannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau tadi terbit perasaan benci, itu di luar kuasa saya. Tiba-tiba nggak suka aja gitu kan. Tapi kalau saya ekspresikan, ya kalau saya ekspresikan ini rasa benci saya itu dengan kata-kata, saya kasarin dia, saya rendahkan dia, yang itu bukan itu udah dalam kuasa saya. Artinya kata-kata saya ini udah menjadi tuntutan perkara nggak nanti di pengadilan? Iya. Tapi kalau masih hanya di dalam perasaan, enggak, Allah enggak tak gitu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu kalau benci. Kalau cinta sama. Kita suka, senang gitu kan. Enggak usah dikatakan. Karena kalau dikatakan nanti kata-kata itu udah menjadi perbuatan yang disengaja, bukan? Iya. Langsung minta HP-nya dong, nomor WA-nya gitu kan? Iya. Itu udah perbuatan yang sengaja itu. Ya kan? Tiba-tiba malam-malam salam katanya, belum tidur gitu kan. Itu udah perbuatan yang disengaja, itu udah ada hisabnya, itu udah menjadi perbuatan, bukan, itu udah taklif itu gitu. Di situ bedanya antara Allah memberikan keterangan di sini awalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali dalam usaha dia. Jadi usaha kita ini bagaimana kita merespon rasa senang, rasa benci ini, ya inilah nanti yang akan diperkarakan di pengadilan ini. BAP-nya lengkap urusan itu ya. Iya, BAP-nya lengkap, tinggal dibuka aja tuh nanti. Hati-hati. Nah, akibat ini, akibat upaya yang sudah dalam kuasa kita ini ada dua, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau ekspresi baik yang keluar, yang syar'i menurut aturan Tuhan, tidak melakukan yang haram, dia merespon ini tadi internal nih, maka laha maka sahabat, dia mendapatkan reward atas apa yang diusahakannya. Tapi jika sebaliknya, wa 'alaiha maktasabat, itu dua kalimat yang berbeda, biar bertolak belakang. Laha maka sahabat berarti untuk kebaikan yang kita melakukan, respon kebaikan, atau wa 'alaiha maktasabat, dia juga akan diperkarakan atas apa yang diperbuatnya. Jadi itu makna laha makasabat wa 'alaiha yang laha makasabat yang baik, 'alaiha maktasabat yang buruk. Contoh, bukan hanya mungkin tadi batasnya hanya masalah cinta dan benci, sedih, kecewa, itu perasaan juga nggak sih? Perbuatan hati nggak sih? Tapi ada nggak kita merespon itu dengan perbuatan? Ada. Kalau contoh perbuatan sedih direspon dengan cara yang halal seperti apa? Tiba-tiba kalimat ucapan datang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Respon yang positif nggak itu? Iya. Dapat reward nggak dia dari Allah? Dapat. Laha maka sahabat. Tapi kalau dia langsung mengutuk-ngutuk, aduh sedih kali aku ini, buruk sekali nasibku, hanya aku dari sekian banyak orang, hanya aku yang mendapat derita ini. Loh, ini kalimat ini bermasalah nggak? Dalam kuasa dia nggak mengucapkan ini? Bisa nggak dia tidak mengucapkan itu? Bisa, tapi diucapkannya juga. Bermasalah nggak dia? 'Alaiha maktasabat. Itulah keadilan Allah itu. Tapi terbitnya tadi rasa sedih, rasa apa ini tadi, cinta, benci, gembira, ini misterius banget, itu di dalam diri kita ya. Itu kuasa Allah di situ. Allah membolak-balik hati kita, dan balak yang terbesar bagi diri kita itu dari situ ya, cobaan yang berat itu. Makanya kalau misalnya tadi kasus yang laki-laki yang nggak bisa move on dari ini yang lama itu, nggak bisa move on, ternyata banyak orang kayak gitu. Wallahi ternyata banyak orang kayak gitu, Pak. Kalau Bapak merasa bagian dari itu, ini nasihatnya, Pak. Benar, susah dia move on. Saya pernah dapat orang kayak gitu, udah usia 70
mungkin 60 sekian lah, udah mau mendekati 70. Apa kata dia sama aku? Ed, kata dia, bapak-bapak nih, apa kata dia? Ed, melupakan cinta pertama itu berat sekali, kata dia. Ya Allah ya Tuhanku, aku kaget gitu kan. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Nah, permasalahannya ini kan bapak ini teruji sepanjang hidupnya. Terujinya berat, Pak. Karena kalau seandainya ujiannya, oh yang dicintai sudah meninggal dunia, kan selesai. Kalau ternyata itu masih hidup juga, bercerai pula dari suaminya, coba. Oh, berat, Pak. Nah, disitulah tagihan syariat kita datang. Berarti Allah menguji bapak nih dengan perasaan. Ya kadang dia sembunyi-sembunyi gitu kan. Nah, berarti kan dia kalah dengan ujian itu. Akhirnya ya say hello dan lain-lain gitu kan. Ini nih kita harus sadar gitu. Hisab Allah itu di mana gitu. Jangan nanti itu kan cinta anugerah Tuhan, Ustaz. Terus ya kita nggak bisa lah melawan perasaan kita. Itu cinta, ya oke, cinta anugerah Tuhan. Tapi perbuatan kita harus dalam koridor yang halal gitu. Tak boleh sampai menyeberang ke wilayah yang keluar syariat. Ini harus sadar kita, karena kita selalu dipantau kita. Nah, jadi benci juga begitu. Ujian yang berat kalau orang kakak beradik nggak suka gitu kan. Tiba-tiba kan nggak ada hubungannya. Satu genetik pasti akan ada hubungan kasih. Belum tentu kan. Kakak beradik misalnya kesal terus sama dia, melihat mukanya aja malas dia. Nah, kayak gitu itu juga ujian batin loh. Pangkalnya dia kesal sama saudaranya, udah sekian lama. 5 kali lebaran tak pernah salaman. Misalnya kan, ini berarti dia kena uji gak ini? Iya, ternyata dia kalah, dia putus silaturahim. Sakit anak saudara itu nggak ditengoknya, tahu bisa dia membantunya, nggak mau dia membantunya. Karena apa? Sakit perasaanku dulu gara-gara kata-kata dia. Cuma itu doang. Tapi ya ujian kan, ujian hidup kita ini berawal banyak dari batin itu. Hati-hati, Allah ngasih kita lembar ujian begitu gitu, baik untuk hal yang kita suka dan yang kita tidak suka. Orang beriman itu rajinlah mereka berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ini kalau manusia ini kan lengah ya, kadang khilaf, Allah kalah juga pada akhirnya. Tapi jangan lupa berdoa, minta segera kepada Allah, ya Allah jangan hukum kami kalau toh kami sedang lupa atau kami tidak sengaja. Bedanya lupa dan tidak sengaja, ya lupa. Ya, namanya lupa dalam segala hal lah. Ya lupa sedang puasa minum. Dari gara-gara ayat ini nih, gara-gara doa ini, jadi yang semacam itu tidak dihukum secara hukum, kita nggak dihukum. Gara-gara ayat ini. Jadi kalau yang lupa, ya udah tetap dia puasa. Au akhtana, atau kami tidak sengaja, tidak ada maksud melakukan keburukan. Contoh misalnya, kita memuji orang berharap dia senang, ternyata karena dipuji dia nggak senang lah. Gimana dong? Salah nggak kita? Ya salah lah, karena tidak sesuai dengan keinginan dia gitu kan. Tapi di sisi Allah ada nggak perlindungan kita ini? Karena kita ada nggak maksud membuat dia kecewa, lalu dia kecewa. Misalnya bapak-bapak sama pasangan pasti sering kayak gitu. Laki-laki itu tidak ada maksud membuat istrinya tersinggung, tapi istrinya tersinggung lah. Kok kayak gitu responnya? Aku nggak ada maksud kayak gitu. Nah, ini masuk dalam ruang apa ini? Khata. Tidak ada maksud mengecewakan orang lain, tapi ternyata orang kecewa gitu. Tak ada maksud membuat orang suka, tapi ternyata orang
Suka. Itu akhtana. Ya. Dalam perasaan bisa begitu, dalam hal perbuatan hukum ya samalah. Perbuatan hukum lebih ekstrim itu pembunuhan tidak berencana namanya. Ketabrak orang itu kan mati, hilang nyawa orang gara-gara. Nah, tapi bukan karena kelalaian, namanya ini kan akhtana ini. Nah, di sisi Allah kita mohonkan itu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Oh Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami beban kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti yang Kau pikulkan kepada orang yang sebelum kami. Please ya Allah, janganlah kami dikasih beban yang berat. Itu hamba Allah yang lemah beradab enggak berdoa? Iya. Kita ini harus mengaku lemah di hadapan Allah. Ya Allah, kami enggak kuat kalau berat-berat betul gitu. Itu memastikan kita ini hamba yang lemah. Jadi gini, Allah itu akan menyayangi hambanya jika dia merasa lemah, mengakui kelemahannya, ya, daripada hamba yang siap Allah, apapun yang kau lakukan pokoknya siap, apa sajalah. Gitu. Jadi kita minta keringanan itu syar'i gitu ya. Please ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami seperti umat yang sebelum kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak ada tenaga untuk kami. Gara-gara kalimat ini, jadi bapak-bapak yang nggak bisa sholat dengan nyaman karena udah mulai gangguan di saraf pinggang dan lain-lain, lalu hanya duduk gitu kan. Ini nih perlindungannya nih, ya kan? Udah ada masalah ya. Nggak bisa lama-lama sujud, padahal katanya sujud itu baik, afdol gitu kan. Keringanan itu. Inilah ayatnya, la taqata lana bihi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Kalau terjemahan kita begini, maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami. Sebenarnya tiga kata ini sebenarnya berdekatan ya. Maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami. Kalau terjemahnya begitu. Tapi makna ayatnya gimana sebenarnya? Wa'fuan itu dari kata al-afwu, waghfir lana dari kata maghfirah, warhamna dari kata rahmah. Ya. Afu itu kan maaf yang kita terjemahkan. Kita juga enggak ada kata yang kita bilang maaf itu bahasa Arab juga. Maaf itu bahasa Arab juga. Jadi apa bedanya maaf dengan maghfirah? Jadi gini, permintaan itu kalau bahasa orang Padang cangok, kita jadi hamba ini cangok banget gitu. Kalau minta enggak tanggung-tanggung. Kita mohon pertama wa'fu anna. Wa'fu anna itu gini, udah salah, udah jelas bersalah nih. Bukan karena lupa, bukan karena tak sengaja. Justru ini karena bandel. Karena emang ya lagi enggak baik aja gitu. Udah itu mintanya sama Allah, wa'fu anna. Wa'fu anna itu artinya tolong enggak usah dianggap salah. Gitu. itu dua gitu itu. Kan Allah Maha Pengampun, ngapain juga minta sekaligus yang itu makna wa'fu anna itu, Pak. Tolong jangan dianggap padahal salah, sebenarnya itu salah, cuma nanti oleh sang hakim kita berharap hakim jangan menganggap itu sebuah kesalahan. Itu permohonannya wa'fu anna. Pertama gitu, wa'fu anna. Itu makanya kalau doa ini loh, pernah nggak waktu Ramadan kan ada Lailatul Qadar tuh. Aisyah radhiyallahu anha kan minta, ya Rasul kalau nemulah aku Lailatul Qadar tuh apa yang kuucapkan? Apa yang diajari Rasul? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Tidak diminta Allahumma innaka ghafurun, dah. Tapi Allahumma innaka afuun. Itu permintaan yang paling tinggi, Pak, melebihi permintaan rezeki, kesehatan, panjang umur. Itu yang permintaan yang diajarkan Rasul, ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi seakan-akan kita ini udah bersalah, jelas bukan karena lupa, bukan karena tidak sengaja. Dan kita melakukan itu atas kesadaran misalnya. Ya Allah,
bisa nggak usah dianggap salah, gitulah. Itu wa'fu anna, please jangan dianggap malu aku kalau diungkit nanti di pengadilan gitu kan. Jadi nanti di buku tuh kok nggak ada gitu. Itulah harapannya. Itulah harapannya permintaan ini, wa'fu anna. Ya tapi kalau seandainya baru waghfir lana. Ya kalau seandainya memang harus dianggap salah dan memang harus dibuka di pengadilan ini kesalahan dan dibacakan kepada aku nanti kesalahan ini, minta jangan dihukum. Masih ada permintaan, masih bisa ya kan? Jangan dihukum. Warhamna, tuangkanlah rahmat kepada kami, artinya mengertilah kelemahan kami. Jadi kata rahmah itu menyikapi kelemahan. Jadi kalau ayat cerita kawin waktu ada akad nikah itu kan mawaddatan warahmah, ya kan? Apa bedanya mawaddah dan rahmah itu? Jadi kalau mawaddah itu rasa suka karena melihat faktor kelebihannya. Itu mawaddah itu. Itu yang menghantarkan orang berjodoh. Ya kan? Kalau ya itu yang menghantarkan dia. Dia suka apapun aspeknya, entah dari parasnya, entah karena karakternya, entah karena duitnya, entah karena latar belakang. Pokoknya ada sajalah yang mengundang kita suka. Itu dari faktor apa? Kelebihannya. Tapi kalau rahmah itu tetap suka, tidak benci dia dalam kekurangannya. Benar. Jadi kalau ada orang tetap bertahan pasangan suami istri sampai akhir hayat, berarti ada rahmah yang besar di antara mereka berdua. Ya kan? Kenapa? Jelas ada kekurangannya, tapi dia tetap sabar bersamanya. Kekurangannya kalau bagi ibu-ibu nih menyikapi suaminya keras kepala. Kekurangan enggak itu? Kekurangan lah. Tapi karena istri ini punya rahmah gitu ya, dia tetap bertahan gitu. Gitu. Ya bapak juga punya rahmah juga sih sebenarnya. Kan ibu kan cerewet mulu, ngomel mulu misalnya kan. Ya ada juga rahmahnya. Itu kekurangan nggak sih? Ya. Jadi rahmah. Nah, dari Allah ke kita, kita minta rahmah itu. Artinya tolong dimengerti kekuranganku. Inilah dia. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Tolong aku disikapi dengan kasih. Kayak ibu kepada anak. Bandel sebandel-bandelnya anak, valid benar. Sengaja pula lagi dia, melawan pula lagi. Orang tua kita itu, mak kita itu, perbendaharaan kasihnya itu, rahmahnya itu besar sekali. Tetap saja itu kan anakku katanya. Itulah. Itu rahmah itu. Jadi tahapannya tadi gitu kan. Wa'fu anna artinya kita minta dicoret aja itu, jangan dianggap sebuah kesalahan sehingga tidak diungkit nanti di pengadilan. Oh ternyata tetap juga ternyata iya, pasti kita minta jangan dihukum. Waghfir lana kan, nah, tolonglah dikasihi kami ya Allah, warhamna, ya tolong dimengerti kelemahan kami. Inilah manja dan rendahnya seorang hamba di hadapan Tuhannya. Itulah kehambaan kita. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Ya Allah, kan kami nggak ada pelindung kami yang lain. Kami mau cari pelindung yang lain kan nggak ada. Cuma engkau yang melindungi kami. Pasrah betul kami ini ya Allah. Anta maulana, fansurna al qaumil kafirin. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang anti kepada Allah, al kafirin, anti kepada Allah, yang anti kepada utusan Allah. Inilah ekspresi orang-orang yang beriman diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran yang selalu kita baca, kita ambil pelajarannya, menegaskan sikap kita juga sebagai hamba Allah di hadapan Allah, baik dalam kebaikan kita, dan ini lebih banyak menceritakan respon kita atas kesalahan kita, ekspresi doa kita kepada Allah. Baik, selesai bagian akhir dari surah Al-Baqarah ini. Obrolan kita pagi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan Pak. Waalaikumsalam. Mengenai tidak ada negosiasi dengan Allah yang saya ingin dapat
Bayun soal perintah sholat yang berubah 5 rakaat. Itu bisa dijelaskan. Perintah salat yang diminta diskon oleh Nabi Musa, Muhammad, umatmu gak kuat nih, please balik lagi lah, minta kan? Apakah itu dalam rangka ketidakpatuhan? Itu kan pertanyaan kan? Kesannya pertama adalah kan aduan Nabi Musa ini nggak kuat mereka. Itu dalam rangka mengakui kelemahan. Mengakui kelemahan itu tidak dalam rangka anti kepada kepatuhan. Tapi kan ternyata dengan Nabi Muhammad pada akhirnya lima itu kan, pada akhirnya 5, lalu Nabi Muhammad mengatakan, aku ridho dengan ini, gitu kan? Akan patuh aja, aku ridho dengan ini, aku terima, umatku pun insya Allah ridho ini. Nah, karena Nabi mengatakan itu kan menerima dia, lalu Allah umumkan, diumumkanlah di Sidratul Muntaha, Muhammad, karena engkau ridho dengan perintah ini, maka tagihanmu sebenarnya tidak berubah, sehingga walaupun kamu melakukan 5 sholat di sisi Allah tetap 50. Itulah rahmat itu tadi, itulah rahmat Allah itu rahmat itu. Artinya rahmat itu merespon apa? Kelemahan. Kita ini disebut hamba yang umat yang banyak diberi oleh Allah rahmatnya, bahkan dari aspek hukum keringanan hukumnya. Jadi respon kepatuhan lah sebenarnya itu. Akhirnya kan Nabi Muhammad malu, aku malu katanya, aku patuhnya, aku nerima. Jadi sebenarnya pada akhirnya Rasulullah tidak dalam respon ketidakpatuhan ya, tapi dalam rangka mengutarakan kelemahan. Ternyata hamba itu ya, semakin dia mengutarakan kelemahan di hadapan Allah, Allah makin sayang. Itulah bos yang baik. Kalau dalam konteks antar manusia kan, antar manusia nih, ada anak buah kita, ngerti kita kelemahannya, kita ringankan nggak dia? Senang nggak dia sama kita? Iya. Itu dalam konteks manusia itu. Tapi kalau kita tagih terus, nggak bisa, sakit harus hadir. Ini, waduh, mengerikan membayangkan bos gitu kan. Nah, itu dalam konteks manusia tuh, baru antar manusia. Artinya Allah maha pengasih, maha penyayang, maha mengerti kelemahan hambanya. Jadi kalau ini penting nih, setiap mendengar kata rahmat, itulah ada respon atas kelemahan. Mengerti kelemahan itulah rahmat. Itu beda dengan mahabbah, beda dengan mawaddah. Ya, mungkin ada yang lain? Satu lagi mengenai takut dengan cinta agung. Ini ada beberapa penjelasan tentang setakut-takutnya terhadap Allah. Ada yang mengatakan cinta agung. Cinta agung artinya kecintaan yang agung pada Allah. Nah, ini bagaimana menjelaskan soal itu? Ini memang topik-topik kajian seperti ini Pak, namanya topik kajian ilmu ruhaniyah ya, kerohanian ya. Jadi ada nama-nama memang oleh ulama-ulama kita itu sudah merumuskan, ada mahabbah, ada ma'rifah, ada haqiqah ya. Jadi ada khauf, ada raja, istilah-istilah ini sebenarnya urusan hati banget. Tapi yang lebih rumit lagi itu urusan hati yang terekspresikan kepada Allahnya. Jadi yang ditanyakan tadi, apakah sebenarnya penjelasan antara cinta tadi kan dan takut, atau yang disebut cinta agung gitu kan. Ya, inilah kerumitan ilmu batin sebenarnya. Jadi makanya dalam Al-Quran itu kan kadang kata ridho ada, kata yuhibbu ada, kata rahmah ada. Kalau kata itu sama, kenapa harus dibeda-bedain? Misalnya kan itu pasti ada muatan-muatan bedanya. Nah, ulama-ulama kita dahulu banyak membahas ini. Yang paling banyak diwariskan ilmunya sampai sekarang itu adalah statement quote dari seorang ulama bernama Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Sebenarnya Imam Al-Ghazali juga, Imam Al-Qusairi juga.
Mereka fokus mereka kepada urusan-urusan ekspresi ini tadi yang Bapak rasakan itu, mahabbah. Termasuk seperti ekspresi Rabi'ah Al-Adawiyah ketika dia mengatakan, ya Allah, kalau aku menyembahmu karena aku takut masuk neraka, masukkan aja aku ke neraka. Kan bingung kita memahaminya. Tapi ahli itu ekspresi cinta, bukan dia sembrono gitu kan. Itulah bahasa gitu kan. Bahasa mengekspresikan cintanya kepada Allah. Artinya dia sudah naik level di atas hanya sekedar aku melakukan kepatuhan ini bukan karena takut dihukum, tapi karena aku menyenanginya, aku senang, aku cinta. Jadi seandainya nggak dijanjikan upah pun, orang kalau lagi senang gitu nggak sih? Antar makhluk lagi senangnya ngorban nggak dia? Ngorban. Nggak perlu harus ada feedbacknya misalnya kan gitu. Kenapa? Aku suka katanya. Jadi mahabbah biasanya begitu. Ya, mahabbah itu berarti sudah di atas level takwa. Tapi takwa itu juga nggak usah minder Pak. Takwa insya Allah dihargai ya. Kalau misalnya harus dengan berat melakukan kepatuhan itu, tetap lakukan. Nggak tercela di sisi Allah itu ya. Ya, nggak tercela itu. Karena kita dalam rangka pokoknya kita patuh. Mau sukarela atau terpaksa. Pilihan cuma satu. Allah cuma satu. Tempat berlindung cuma satu. Kita kembali juga kepada yang satu. Jadi nggak ada pilihan, ya udah sami'na wa ta'na tau'an wa karha. Iya. Ekspresi mahabbah adalah ekspresi yang paling tinggi dalam ekspresi hamba kepada Rabbnya. Ya. Tapi itu bukan standar minimal Pak ya. Baik. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tasawuf itu apakah sudah ada sejak zaman Rasul? Maksudnya prakteknya gitu. Ilmu tasawuf itu apakah udah sejak zaman Rasul? Namanya ilmu tasawuf yang nggak ada. Tapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad seperti contoh zuhud, rasa berkorban, isar, ya, menahan hawa nafsunya dengan cara berpuasa, ya kan, sholat, menundukkan, melawan rasa ngantuk, rasa malas. Ini kan semua tema-tema yang belakangan dikemas dengan judul tasawuf ya. Tapi kalau kita nggak suka dengan nama tasawuf, ya kita pakai nama lain. Ada tazkiyatun nafs, ya kan? Ada namanya misalnya raqaiqul qulub, melembutkan hati, ya. Nah, kalau namanya yang mirip-mirip seperti itu ada memang kan Nabi Muhammad ini bukan barang baru ceritanya. Ini kan meneruskan apa yang dari nabi-nabi sebelumnya. Dulu di daerah dugaan sebagian ulama kata tasawuf itu dipengaruhi dari apa yang sudah biasa di orang Latin ya, kalau nggak salah di daerah Yunani gitu, teosofia. Teosofia itu artinya kehalusan budi, Sophia itu kan hikmah, ya, mencari. Jadi dari kata teosofi itu lalu diarabkan menjadi tasawuf. Itu penjelasan Buya Hamka, gitu kan. Jadi ya hakikat, tapi tasawufnya umat Nabi Muhammad enggak seperti tasawufnya orang orang Yunani gitu. Makanya dalam kajian tasawuf itu dikelompokin lagi. Tasawuf itu ya ada tasawuf falsafi, ada tasawuf sunni, ada tasawuf kalau tasawuf falsafi itu dia seperti ya ini saja, memuaskan akal gitu kan. Tasawuf falsafi. Kalau tasawuf sunni itu lain lagi, itu berbasiskan data hadis gitu. Makanya disebut tasawuf sunni. Ini yang dikembangkan banyak di masyarakat kita muslimin, khususnya di Indonesia. Tasawuf sunni istilahnya. Tasawuf sunni itu seperti apa? Ya, seperti misalnya kita belajar kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Apa saja isi kitab itu? Pertama, bab ibadah. Diajari ibadah yang benar.
ya adab-adabnya yang lengkap. Kemudian bab ada itu yang bukan ibadah seperti mencari nafkah, berteman, bagaimana hidup berpasangan, bagaimana kehidupan berniaga misalnya, itu di bab ada. Kemudian kitab yang keempat dibahas tentang penyakit-penyakit hati. Basisnya hadis semua. Hadis-hadis Nabi Muhammad tentang sifat takabur, sikap iri, cangok sama dunia tadi, ya kan? Mau nambah rakus gitu, tomak gitu kan. Itu nah di penyakit hati itu kan. Habis itu nanti baru bab kitab yang keempat dibahas tentang sifat-sifat yang terpujinya seperti ya ikhlas, yakin, siqah, ya sabar, raja, khauf gitu. Jadi ini yang disebut oleh kaum muslimin, mereka sebut juga ilmu tasawuf gitu. Tariqah itu adalah bentuk terapi prakteknya. Jadi kalau misalnya ada orang masuk tarekat nih, aku masuk tarekat dulu. Nah, tarekat itu ya prinsipnya bagaimana orang ingin sampai kepada Allah dengan bimbingan guru. Jadi sebenarnya kita ini semua bertarekat, ya tarekatnya ada pakai nama ada enggak. Ya kita. Nah, yang oh ini tarekat Naqsabandiyah, ini tarekat Qadariyah, ini tarekat Naqsabandiyah Qadariyah misalnya kan gitu. Itu nama saja. Nanti yang di situ apa sih yang dipelajari? Nanti ada guru. Ya gurunya ini kan harus berilmu lah. Dia tahu syariat, halal haram diajarkan di situ. Terus nanti hariannya dikasih titipnya, Bapak rajin ini sholatnya, zikirnya ini ya, zikirnya ini. Nah, biasanya orang ikut tarekat itu di level awal udah pada gugur. Jadi nggak lanjut gitu. Jadi kadang orang sering mengambil kesimpulan gara-gara kenyataan-kenyataan yang di awal dia aja gitu kan. Nah, tarekat itu namanya tarekat itu jalan. Jadi ada yang dikasih nama. Sebenarnya kita ini ada tarekat enggak? Ini tarekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuma ya ustadz yang mengisi pengajian di masjid itu tidak membimbing secara intensif kepada muridnya. Kalau di kalangan tarekat itu ya dibimbingnya. Itu aja bedanya. Jadi materi yang dipelajari di situ ya sama, materi fikih halal haram, materi masalah sifat-sifat hati, ikhlas ya. Nah, itu mungkin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini pengajian kita, mudah-mudahan diberi oleh Allah kelapangan hati buat kita, dicintakan terus perasaan kita kepada syariat ini, diyakinkan hati kita menjadi hamba Allah yang taat, kita puas, kita minta kepada Allah supaya kita menjadi hamba Allah yang puas dengan agama ini. Tidak ada pilihan lain di hati kita kecuali agama Allah ini dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.